selesai. Hai guys, balik lagi Pada Bapak Penjabat Baru dan Lama. Penandatanganan berita acara selanjutnya, Camat Mutis. Saya mohon izin Bapak Sekda, tolong jelaskan kepada saya prosedur menjawab ini. Karena saya sampai detik ini, saya terima sekali belum ada pemeriksaan terhadap diri saya. Sehingga saya juga tidak tahu kesalahan yang dituduhkan seperti apa dalam dalil itu, bahwa saya tidak mampu membangun kerja sampai staff. Tolong dijelaskan. Kenapa belum ada pemeriksaan, belum ada teguran pertama dan kedua, kok sampai langsung ke menjawab itu seperti apa? Apakah kita pegawai negeri ini tidak ada aturan, kita langsung saja kah atau bagaimana? Saya soal menjawab itu tidak ada masalah, itu haknya Bapak Bupati, tapi tolong dijelaskan karena kami punya hak juga untuk mendapat penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan. Karena pergantian pimpinan, tapi bahwa apa yang ditanyakan oleh Bapak Kristo, kami tidak bisa menjelaskan karena kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan adalah Bupati, sehingga itu hanya bisa dijawab oleh Pak Bupati sendiri. Ya seperti itu. Terima kasih. Minta bicara. Minta bicara. Baru saya serah terima. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Penjabat Sekda, Bapak Bupati acara serah terima tidak perlu dilaksanakan. Karena kami butuh penjelasan dari beliau. Untuk itu saya minta ini kita batalkan saja. Kami minta kehadiran bukan batal. Tunda. Bukan batal. Itu hak beliau, tapi kita perlu mendapat penjelasan. Kami perlu mendapat penjelasan kenapa kami juga punya hak dan kewajiban kita jalankan sama-sama. Saya tidak menangis untuk dilonjokkan, tidak. Tapi itu saya punya hak juga untuk mendapat penjelasan. Tidak prosedural bagaimana? Tidak ada teguran lisan, tidak ada teguran tertulis, langsung kita dinonjokkan. Dan hari ini saya pikir bapak-bapak ini lebih paham aturan. Memberikan penjelasan kepada saya. Saya tidak mau bertele-tele. Saya dari Aceh Utara, saya ambil sikap, saya serahkan kembali SK ini. Dan saya mohon maaf, saya kembali. Terima kasih, saya permisi. Kamu yang lain ikut acara ini silakan, tapi saya minta maaf, saya tidak bisa. Saya minta Bapak saya tidak hadir, saya pulang. Di dalam SK saya waktu itu Christopher Xavier Sos ada sih. Saya SK penonjokkan itu ya Christopher Xavier Sos. Tidak mampu jelaskan untuk kita bagaimana. Tidak benar. Tidak bisa. Untuk orang tidak bisa. Untuk orang tidak ini. Ada teguran bisa, ada teguran. Tidak benar. Ini bagaimana ini? Bapak dorong lebih paham aturan kok. PP 53 jelas. Saudara, aman. Karena kita minta kehadiran Pak Bupati, tapi Pak Sekda tidak mampu menjelaskan. Kepala Puskesmas Tamis, Kecamatan Insana Fafineso itu tidak melaksanakan tugas kedinasan, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak melihat itu. Kita hanya dengan sepintas langsung vonis, tapi tidak lakukan pemeriksaan seperti tadi Pak Camat, mantan Camat Insana Mutis. Loh, tidak ada angin hujan terkuduk, tak. Dan saya punya ini yang memberikan tanggung jawab Pak Bupati. Jadi kamu Pak Bupati hadir di sini, alasannya apa? Saya serahkan sepenuhnya. Itu dari undangan. Pak Sekda, saya mau izin. Kami tahu. Permisi. Pak Lurah, kalau semua pertobatan untuk hari ini kita lakukan, maka kita tunda, karena seperti yang saya jelaskan bahwa kami tidak bisa menjelaskan apa yang diharapkan oleh teman-teman semua, karena kewenangan itu ada di Pak Bupati. Sehingga kalau bapak-bapak menginginkan untuk dapat penjelasan, jadi kita menunggu Pak Bupati hadir. Kita lihat waktu untuk kemudian kita dengan bapak sekalian untuk kita atau bapak mendapatkan penjelasan dari Pak Bupati dan proses
penantang berita acara. Karena memang mengikuti ketentuan setelah Bapak-Bapak mendapat SK, Bapak-Bapak punya kewajiban untuk melakukan banding administrasi dari Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam tempo 14 hari. Sehingga ruang 14 hari ini ruang untuk Bapak-Bapak sekalian untuk melakukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian itu di PKN. Ya, seperti itu supaya kita tidak bertele-tele, karena memang kewenangan itu ada di Pak Bupati. Kami secara teknis setelah diberikan SK, secara teknis oleh BKD dilakukan setelah terima. Tapi kalau Bapak-Bapak menginginkan untuk mendapatkan penjelasan, tentunya kita menunggu kehadiran Pak Bupati, karena beliau sementara melakukan tugas kedinasan di luar daerah. Kelarian kuliah dari Jumat sampai Minggu itu diakui oleh BKN, karena ada dikti untuk melarang yang kuliah Jumat sampai Minggu dalam gelaran itu ahok tidak hari Sabtu dan hari Minggu. Itu mungkin ada kekeliruan saja atau lain sebagainya, tapi itu kita akan perbaiki. Kira seperti itu. Mungkin bukan Bapak Sekretaris Staf. Ya, kita tidak tahu kan seperti itu. Ya, kita bakal tahu deh. Mungkin kita tunda karena bapak-bapak yang dikenakan sanksi itu menginginkan penjelasan dari Pak Bupati, dan kita menunggu karena beliau tidak ada di tempat. Karena saya juga sendiri tidak bisa menjelaskan itu yang ada di sana. Barangkali kita tunda untuk kita menghadirkan Pak Bupati. Tetapi kepada bapak sekalian, dalam tempo 14 hari itu bapak-bapak untuk bisa melakukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di BKN. Itu kalau saya menyatakan itu harus disabut kembali, ya dan saya minta sabut kembali. Penjajah sudah lewat, ini kita sedang saling menjaga sini. Aku kayak mau antar sini. Oh boleh. Itu kewenangan Bupati, nanti kita menunggu Pak Bupati untuk menjelaskan. Karena kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan itu adalah kewenangan Bupati selaku pejabat pemilik kepegawaian. Sehingga saya tidak bisa menjelaskan seperti tadi yang dimintakan oleh teman di dalam. Rencananya berapa orang ini yang akan dimutasikan itu? Ini mereka yang tadi ada itu sudah mendapatkan SK. Saya sekitar ada 5 orang. Sekitar 5 orang yang sudah mendapatkan SK sanksi karena ada aksi kinerja sesuai penilaian Bupati selaku pejabat pemilik kepegawaian kurang, tidak memenuhi harapan sesuai ketentuan, sehingga mereka diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan. Bahwa ada faktor-faktor lain kita tidak tahu, tetapi bahwa sebaiknya Bapak Ibu teman-teman media kita menunggu Pak Bupati. Apakah mereka yang bersangkutan ini sudah diperiksa oleh dari bagian Ya, ini saya kira nanti baru kita berbicara lagi. Pak Sekda, ini selain 5 orang ini kan ada kurang lebih 8 sekretaris desa yang dimutasi juga ini. Ya, saya bilang kita tunggu Pak Bupati datang. Kemudian mungkin setelah Pak Bupati teknis lainnya mungkin kita akan jelaskan, tapi pindah dan berhenti ini adalah Pak Bupati. Saya mohon kita menunggu Pak Bupati. Tapi ini bahwa sudah pernah diperiksa. Kami tidak bisa melakukan kajian. Kami ini juga staf. Nah, tentunya yang saya sampaikan bahwa kita menunggu saja penjelasan Pak Bupati, kemudian ada mungkin teknis-teknis lainnya baru kita bisa jelaskan. Tapi yang bersangkutan pernah diperiksa oleh Badan Pertimbangan sendiri. Dia bisa melalui tahapan diperiksa, bisa juga tidak diperiksa. Nah, jadi sebaiknya memungkinkan. Maka itu kita tunggu pimpinan daerah berada, Bapak Ibu media, mungkin kita bertemu pasti saya ada. Nanti baru kita berbicara. 5 orang itu camat mana sih? Camat Mutis Bukit Utara, PLT Inspektorat, Lurah Keva Utara, Lurah Sasi dengan Kepala Puskesmas Tamis. Berat 6. Perhatian, kita menunggu dari Bapak Ibu Kecamatan yang penamatan berita acara hari ini karena saya belum diperiksa perihal kesalahan saya tentang peristiwa penunjukan diri saya sebagai camat, bahwa jabatan itu adalah hak dan kewenangan Bapak Bupati. Ya, itu benar, kita hormati.
Tetapi bahwa saya menduduki sebuah jabatan itu melalui proses yang panjang, tidak sekedar membalikan telapak tangan lalu tiba-tiba lagi jadi camat. Karena itu juga mau dinonjolkan juga harus ikut prosedur yang ada. Ya, kita dalam aturan kepegawaian ada teguran pertama, kedua, dan ketiga. Ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Ini termasuk kategori hukuman berat. Penonjolan ini. Kok tidak ada apa-apanya, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pembinaan, kok tiba-tiba kena hukuman berat. Maka itu saya meminta penjelasan dari yang mempunyai kewenangan dalam ini Bupati itu kenapa saya dinonjolkan tanpa pemeriksaan, tanpa ada teguran pertama, kedua, dan ketiga, kok tiba-tiba nonjol. Hak saya sebagai pegawai negeri, saya ingin tahu. Saya tidak keberatan dinonjolkan, itu saya hormat karena saya tidak gila jabatan. Aturannya ada, itu berarti Pak Sekda keliru. Aturannya ada, itu ada pasal-pasal jelas di situ dalam Undang-Undang Kepegawaian. PP 53 itu jelas, tahapan-tahapannya itu sangat jelas. Dan kalau Pak Sekda menjawab seperti itu berarti ya saya rasa itu agak lucu karena beliau adalah Sekda, kemudian Kepala Kepegawaian. Kalau beliau jelas seperti itu berarti bagaimana dong itu dia punya kompetensi sebagai seorang Sekda. Ya, harapan itu adalah bahwa kita menata birokrasi secara baik dan benar supaya kemudian daerah ini maju ke depan dalam birokrasi pemerintahan. Bahwa saya tidak marah karena dinonjolkan, oh tidak. Saya tidak marah. Saya siap, makanya hari ini saya datang untuk itu. Tapi saya menginginkan penjelasan yang sedetail-detailnya. Kenapa kita dinonjolkan tanpa ada pemeriksaan, tidak ada teguran pertama, kedua, dan seterusnya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi saya kembalikan SK karena saya rasa bahwa SK apa tadi itu? SK penonjolan saya serahkan kembali. Dari kakak sebagai? Saya sebagai Lurah Kefeng Utara dinonjolkan karena sesuai dengan BAP yang diambil bahwa ada pelanggaran protokol COVID saat acara perpisahan dengan mahasiswa. Iya. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa tahapan untuk kemudian saya dinonjolkan itu tidak dilaksanakan. Saya tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis. Itu sesuai dengan amanah PP 53. Kalau itu dilaksanakan, boleh. Saya secara pribadi siap mengaku bahwa ya itu salah. Tapi kan ini tahapan tidak dilaksanakan ini. Itu saja mungkin dari saya. Kalau dalam pemeriksaan waktu itu, pemeriksaan pelanggarannya apa? Mengumpulkan massa di tengah COVID atau bicara politik? Saya mengumpulkan orang dalam katanya situasi pandemi COVID. Lah, kalau bicara soal itu, saya mau pertanyakan juga ini. Lah, acara Helketa yang TTU lagi zona merah, di media massa begitu banyak pegawai-pegawai yang ikut acara Helketa, kenapa tidak diperiksa? Itu yang saya mau sampai tanya. Ini makanya kan saya serahkan kembali, saya mau dialog langsung dengan Pak Bupati. Jadi harusnya kan adil ini, bahwa aturan ini dia tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, lalu tebang pilih. Ini yang saya tidak suka. Artinya kalau aturan itu pandemi ini dia berlaku untuk kami semua ASN, oke. Terkait kasus pandemi itu sudah diperiksa atau belum? Sudah, saya sudah diperiksa. Saya sudah diperiksa. Hanya kan tidak melalui tahapan yang tadi itu loh. Bahwa ada teguran lisan dari camat kota, Pak Yonas Tamion, tidak ada teguran lisan dari Pak Yonas, bahkan tertulis tidak ada. Ini tahapan yang harus dilaksanakan. Sehingga kemudian camat bisa periksa saya. Itu. Kan tidak pernah ada. Lalu kemudian kita dinonjolkan. Harapannya apa? Saya harapannya ya keadilan ini artinya aturan untuk kami ASN ini dia berlaku adil. Jangan sampai kemudian aturan ini hanya berlaku untuk segelintir orang. Kalau mau netral, kita omong saja ya, pameran kemarin ini. Ini kan, kalau kita bicara Perbup 35 ya, kalau tidak salah, Perbup 35 tentang COVID. Ini kan tidak boleh kumpulkan orang dalam sesuai Perbup itu, saya tidak salah pasal 27 ya, atau berapa itu, saya minta maaf kalau itu salah. Itu kan tidak boleh kumpulkan orang lebih dari 30 orang. Saya punya acara perpisahan di kantor itu sesuai BAP itu tidak sampai 30 orang Pak. Dalam ruangan tertutup. Lalu setelah itu kan tidak ada yang terpapar COVID. Sampai sekarang semua sehat. Ini persoalan di situ.